Beberapa informasi akan saya sampaikan dalam video ini, termasuk kebijakan yang akan diberlakukan dengan aturan-aturan terbaru. Di antaranya, ini ada kebijakan untuk para penerima bantuan sosial seperti PKH BPNT, hanya 3 kategori ini yang akan dikasih bantuan untuk selamanya. Nah, yang tidak masuk 3 kriteria atau kategori berikut ini, bantuannya berpotensi besar akan di-stop. Nah, siapa saja mereka? Nanti akan kita bahas dan kita akan update juga terkait penyaluran bansos di tahap 2 ya. Bagi yang belum cair bantuannya atau yang migrasi dari pos ke KKS. Kira-kira kapan ya jadwalnya? Dan juga untuk yang sudah cair ya, baik penebalan maupun PKH dan BPNT tahap 2 yang lewat KKS. Nah, kita kan sudah masuk di periode salur tahap 3 karena kita sudah masuk bulan Juli. Nah, periode salur tahap 3 itu adalah antara bulan Juli, Agustus, September. Nah, bagaimana di SIKNG? Apakah ada updatean terbaru untuk tahap 3? Nanti akan kita bahas, termasuk juga jadwal pembagian beras 20 kg untuk 18,3 juta KPM. Ini sudah banyak daerah yang terjadwalkan penyaluran. Bahkan sudah ada yang dibagikan. Wilayah mana kira-kira? Maka dari itu, simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan. Nah, siap-siap ya. Karena akan ada kebijakan baru di mana KPM yang dapat bansos selamanya atau abadi ini hanya diperuntukkan 3 golongan berikut ini. Nah, siapa saja mereka dan yang nggak masuk kategori golongan 3 tersebut, apakah bantuannya akan di-stop untuk kedepannya? Nah, nanti akan kita bahas ya. Dan juga terkait mengenai penyaluran bansos tahap 2 yang mungkin belum cair bantuannya, khususnya bagi peralihan dari pos yang menunggu burekol lewat KKS. Kapan kira-kira akan dilakukan burekol ke Bank Himbara atau ke kartu KKS? Dan karena kita sudah masuk tahap 3 ini ya periodenya, karena ini sudah bulan Juli. Nah, bagaimana untuk updating terbaru di SIKNG? Apakah sudah ada updating terbaru khususnya bagi yang sudah cair lewat KKS? Nanti akan kita bahas, termasuk juga penebalan bansos yang berupa beras 20 kg. Alhamdulillah, jadwalnya sudah banyak yang turun di daerah-daerah dan bahkan sudah ada yang dibagikan untuk berasnya. Nah, nanti akan kita bahas semuanya, jadi jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, alhamdulillah bansos reguler untuk PKH maupun BPNT tahap 2 bagi yang masih layak dapat ya, yang penyaluran lewat kartu KKS atau Bank Himbara ini sudah banyak yang tersalurkan. Bahkan penebalan bansos yang Rp400.000 yang tambahan itu untuk penerima sembako atau BPNT juga sudah banyak yang tersalurkan. Walaupun mungkin masih ada yang menyusul cair, khususnya KKS BSI karena terakhir ya. Jadi hari ini kayaknya tadi ada yang baru menyusul cair untuk penebalan bansos yang Rp400.000. Nah, ini tinggal para KPM yang sebelumnya cair lewat pos. Nah, ini banyak yang menunggu proses burekol. Proses burekol ini artinya ini dialihkan tidak lewat pos lagi, akan tetapi akan dibuatkan rekening dan kartu baru ya. Jadi nanti bantuannya masuk kartu atau rekening tersebut. Jadi kembali seperti dulu lagi ya. Nah, jadi kalau menunggu burekol ya,
karena yang diurusi pihak perbankan ini tidak hanya satu KPM atau nasabahnya satu, itu mungkin sebentar ya. Tapi ini yang diurusi kan jutaan KPM yang peralihan dari pos ke KKS. Nah, jadi memerlukan waktu yang tidak sedikit. Ya, bisa saja paling sekitar 1 atau mungkin sampai 2 bulan. Semoga saja di akhir bulan Juli atau mungkin awal Agustus ya. Ini kabarnya mungkin sudah mulai ada yang burekol. Ya, sabar menanti ya untuk yang peralihan dari pos ke KKS ya. Nah, untuk yang beras ya, yang beras 20 kg. Ini juga penebalan ya, termasuk penebalan. Jadi penebalan bansos itu ada yang berupa uang 400, ada yang berupa beras 20 kg totalnya. Nah, ini juga diberikan kepada penerima sembako yang masuk DT-Sen tentunya. Nah, jadi mulai kemarin hari Senin atau kemarin hari Selasa itu sudah ada ternyata ya warga atau KPM yang sudah diberikan bantuan beras 20 kg. Jadi berasnya dari Bulog ya, dan ini di daerah-daerah sudah mulai dijadwalkan ya, termasuk daerah kami, alhamdulillah itu akhir Juli ya, ini di wilayah kami. Tapi di daerah-daerah pasti ada yang penyalurannya itu di minggu-minggu ini, minggu depan ya, sampai akhir Juli atau mungkin bahkan sampai awal Agustus ya, untuk beras yang 20 kg tersebut ya. Jadi ditunggu saja surat undangan. Kalau penyaluran beras ini pakai surat undangan biasanya, karena ditempatkan di titik-titik tertentu seperti balai desa atau balai kelurahan ya. Jadi kemarin yang sudah dapat bantuan BPNT atau penebalan bansos yang 400 ya, tinggal menunggu beras ini ya. Dan bagi yang sudah cair PKH dan BPNT-nya, nah ini kan kemarin sudah tahap 2 cair. Apakah nanti tahap 3 ini pasti akan cair kembali? Belum tentu ya. Nah, walaupun kita sudah masuk di bulan Juli yang merupakan periode salur tahap 3 ya, karena periode salur tahap 3 itu antara bulan Juli, Agustus, September ya. Jadi walaupun kita masuk di periode salur tahap 3, akan tetapi ini untuk yang sudah cair lewat KKS harap lebih bersabar karena harus menunggu ya penuntasan atau penyelesaian penyaluran yang KPM dari pos ke KKS, peralihan dari pos ke KKS. Jadi harus menunggu ya, jadi harus tuntas dulu penyalurannya untuk tahap 2 ini ya, walaupun ini sudah bulan Juli ya. Nah, karena di SIKNG ya pasti belum ada yang terupdate untuk Juli September ya. Jadi walaupun sudah cair di tahap 2 kemarin bagi yang lewat KKS, untuk di SIKNG harap lebih bersabar karena menunggu penuntasan penyaluran yang peralihan dari pos ke KKS untuk burekol ya. Jadi nanti semoga semuanya kalau sudah lewat kartu KKS ya, nanti semoga bisa penyaluran itu jedanya nggak lama ya. Nah, ini kenapa kok lama peralihan pos KKS? Karena memang harus membuka rekening baru ya. Pihak bank harus menyiapkan karena data-datanya juga kan baru semuanya ya. Jadi itu dari pos ke KKS. Nah, jadi harap lebih bersabar ya. Dan ingat ya, di tahap 2 ini tidak semua KPM itu masih dapat bansos, baik PKA maupun BPNT. Jadi yang sudah kemarin itu terkena survei dan masuk desil 6 sampai 10, nah itu berarti bantuannya itu di stop pastinya ya. Nah, jadi kalau mungkin ada yang nggak terima, kenapa kok bantuannya saya di stop, padahal masih merasa miskin ya, ya nanti bisa di situ itu kayaknya kalau dicek bansos, kabarnya itu ada request pembaruan data ya, ya silakan dicoba saja ya. Jadi tugas pendamping itu nggak bisa untuk membatalkan desilnya. Jadi pendamping mungkin kemarin sudah survei dan ternyata Anda masuk desil 6 sampai 10, itu nggak ada kewenangan pendamping atau pendamping nggak difasilitasi ya aplikasi atau sistem untuk membatalkan desil atau merubah desil. Itu nggak bisa. Nah, nanti kalau misal request pembaruan data, ya nggak tahu nanti mungkin akan dilakukan survei ulang atau seperti apa. Yang jelas
pendamping itu hanya menjalankan tugas apa yang sudah ditugaskan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ya, jadi tidak ada kewenangan untuk merubah atau menentukan desil. Itu bukan wewenang pendamping dan nggak bisa memang ya. Jadi jangan salahkan pendamping di situ ya. Karena ini penetapan penentuan desil itu kan ada di BPS. Nanti misalkan masuk kena survei lagi dan tetap desil 6-10, ya memang seperti itu ya. Jadi jangan salahkan pendamping karena yang menilai semuanya itu adalah dari BPS ya yang berwenang terkait hal itu. Nah, apalagi ini juga harus dimengerti bahwasanya bansos Anda itu kan tidak selamanya dapat. Ya. Ini akan ada kebijakan baru yang dimana ini sudah diumumkan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat ya, Cak Imin atau Gus Imin ya, bahwasanya diwacanakan akan diluncurkan atau dibuatkan kebijakan penerima bansos itu yang akan dapat selamanya itu hanyalah para lansia. Jadi ada 3 kategori atau golongan ya. Lansia yang pertama, lansia ini yang pasti ya yang lansia yang masuk kategori miskin, masih masuk desil 1 sampai 5. Walaupun lansia, tapi desilnya desil 6 hingga 10, ya nggak akan bisa dapat, ya. Jadi itu, lansia yang masih miskin, lansia itu kalau menurut aturan bantuan itu 60 minimal. Nah itu, kemudian disabilitas. Nah, disabilitas ini juga bantuannya akan selamanya, ya. Kemudian, untuk golongan yang ketiga adalah ODGJ. ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, 3 golongan itu yang nantinya bantuannya akan dapat terus-menerus. Sedangkan di luar 3 golongan atau kategori ini, ya bagi KPM, walaupun masuk desil 1 sampai desil 5, nah itu nanti tidak bisa dapat terus-menerus bantuannya. Bantuannya pasti nanti akan berhenti, ya, karena nanti akan dialihkan ke pemberdayaan. Karena yang masih kuat bekerja, ya harus tetap bekerja, ya. Apalagi yang sudah punya rintisan usaha, nah ini harus bisa mengembangkan usahanya. Bisa didaftarkan ke PPSE, Pemberdayaan Sosial Ekonomi melalui pendamping PKH-nya masing-masing. Jadi sebelum bantuannya nanti di stop, ya karena yang dapat selamanya itu hanya 3 golongan tadi itu. Ya silahkan bagi yang punya rintisan usaha, mendaftarkan diri ke pendamping PKH-nya. Mumpung masih dapat PKH, ya jadi bisa didaftarkan melalui pendamping PKH-nya masing-masing. Ya, jadi ini agar bantuan bisa tepat sasaran, agar masyarakat ini walaupun mungkin tidak mampu, tapi masih kuat bekerja, ya tidak malas-malasan atau bergantung pada bansos. Jadi harus tetap semangat bekerja, ya. Jadi itu ya, untuk golongannya yang masih dapat bantuan terus-menerus dan yang di luar 3 golongan tadi, ya berpotensi bisa di-stop bantuannya sewaktu-waktu. Nah, jadi itu ya. Jadi demikian info dari saya, semoga bermanfaat karena juga bantuannya selain 3 golongan tadi itu akan dibatasi maksimal 5 tahun. Nah, jadi siap-siap bagi yang merasa sudah dapat bantuan lebih dari 5 tahun, ya siap-siap saja ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.